A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Hudu ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Mereka kaum Ad berkata, wahai Nabi Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan pernah meninggalkan sembahan kami karena perkataanmu, serta kami tidak akan pernah percaya kepadamu. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang kaum Hud alaihi salam terhadap dakwah yang disampaikan Hud alaihissalam dengan cara membangkang dan mengatakan bahwa Nabi Hud alaihissalam tidak memberikan bukti yang nyata sedikit pun yang menunjukkan kebenarannya sebagai Rasulullah yang ditugaskan untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Sebab itu, mereka tidak akan meninggalkan penyembahan berhala-berhala dan patung-patung hanya karena mendengar ucapannya yang tidak beralasan, dan menyatakan bahwa mereka tidak akan percaya kepadanya. Tantangan kaum Hud yang keras ini pada mulanya didasarkan kepada tidak adanya bukti yang nyata yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam kepada mereka tentang kebenarannya sebagai Rasulullah. Akan tetapi bila diperhatikan dari cara, gaya, dan isi dari tantangan kaumnya itu, maka dapat disimpulkan bahwa mereka hakikatnya hanya membangkang, bukan karena tidak adanya bukti atau dalil yang nyata. Dengan adanya tantangan itu, mereka tidak bisa diharapkan lagi untuk beriman. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu' qala inni ushhidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia Hud menjawab, sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Pada ayat ini diterangkan kelanjutan dari tantangan kaum Hud alaihissalam, yaitu dengan mengatakan kepadanya bahwa ucapan Hud itu mirip seperti ucapan orang yang kemasukan setan. Ucapan itu sama sekali tidak dapat mereka terima, lebih-lebih ucapan yang meremehkan dan menghalang-halangi mereka beribadah kepada berhala. Tantangan ini ternyata diikuti dengan tantangan yang lebih keras dari yang sebelumnya. Mereka menuduh Nabi Hud alaihissalam menderita penyakit gila, jadi tidak perlu didengar perkataannya, apalagi dipercayai. Penyakit gila itu menurut anggapan mereka disebabkan karena Hud alaihissalam durhaka kepada sesembahan-sesembahan mereka. Itulah sebabnya Nabi Hud alaihissalam mengambil kesimpulan bahwa dakwahnya tidak akan berguna lagi bagi mereka, sehingga ia menjawab tantangan mereka itu dengan mengatakan bahwa ia bersaksi pada Allah dan menyuruh mereka supaya menyaksikannya bahwa sesungguhnya ia terlepas dari apa yang mereka persekutukan itu. Jawaban Hud alaihissalam ini menunjukkan suatu sikap yang tegas, penuh dengan keimanan dalam mempertanggungjawabkan kebenaran dakwahnya yang disampaikan kepada kaumnya tanpa memperdulikan segala macam bentuk rintangan
dan tantangan yang dihadapinya. Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Dengan Tuhan-Tuhan selain Dia. Oleh karena itu, lakukanlah semua tipu dayamu terhadapku dan janganlah kamu tunda-tunda lagi. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kelanjutan dari jawaban Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya dengan yang lebih keras dan dijiwai oleh keberanian yang penuh untuk mempertanggungjawabkan kebenaran dakwahnya. Dengan nada menentang, Nabi Hud alaihissalam menyuruh kaumnya yang sangat membangkang itu supaya bersatu semuanya bersama Tuhan-Tuhan mereka dalam melaksanakan segala macam tipu daya untuk membinasakannya seketika itu juga, tanpa memberikan kesempatan kepadanya untuk mempersiapkan lebih dahulu guna membela diri. Jawaban ini cukup jelas menunjukkan bahwa Nabi Hud alaihissalam tidak takut sama sekali kepada kaumnya yang kafir itu, apalagi kepada Tuhan-Tuhan mereka yang tidak dapat berbuat apa-apa. Perkataan serupa ini pernah diucapkan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah. Fa'ajami'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum gummatan thumma qdu ilayya wa la tunzirun. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku, dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku dan janganlah kamu tunda lagi. Surat Yunus ayat 71. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satupun makhluk yang bergerak di atas bumi, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sesungguhnya Tuhanku di jalan yang lurus adil. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan perkataan Nabi Hud alaihissalam dalam menjawab tantangan kaumnya, yaitu setelah ia menyuruh mereka bergabung semuanya bersama dengan Tuhan-Tuhan mereka dalam melaksanakan segala macam tipu daya untuk membinasakannya. Lalu dinyatakan bahwa ia sudah bertawakal sepenuhnya kepada Allah Tuhannya dan juga Tuhan mereka yang telah menciptakan alam semesta ini. Tidak ada binatang satupun yang melata di atas jagat raya ini yang tidak dikuasainya. Dan Allah Maha Adil membimbing hambanya di atas jalan yang lurus, menolong orang-orang yang benar dan menindas orang-orang yang zalim. Dengan demikian, jawaban Hud alaihissalam kepada kaumnya yang bernada menentang dengan berani itu bukanlah didorong oleh rasa sombong, takabur, dan sebagainya, tetapi didorong oleh keimanan yang telah membara dalam lubuk hatinya untuk mempertanggungjawabkan kebenaran dakwanya yang disampaikan kepada kaumnya.
Nabi Hud alaihissalam yakin bahwa orang-orang kafir dari kaumnya itu tidak akan dapat berbuat sesuatu apapun di luar ketentuan dan kehendak Allah. Maka timbullah tawakalnya sesuai dengan anjuran Allah sebagaimana tersebut dalam firman Allah, "Fa'idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Surat Al-Imran ayat 159. Fa in tawallaw faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'a inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Maka jika kamu berpaling, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedangkan kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan rangkaian penutup dari perkataan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya dengan memperingatkan bahwa jika mereka berpaling dari apa yang telah disampaikan itu dan tetap mendustakan sebagian Rasulullah, maka ia tidak dapat lagi berbuat lebih dari itu, karena ia telah melaksanakan dakwah yang diamanatkan Allah kepadanya. Amanat itu telah dilaksanakan dengan ikhlas dan tugasnya hanya sekedar menyampaikan. Oleh karena itu, jika mereka masih tetap menentang dan membangkang, maka azab Allah akan ditimpa kepada mereka dan mereka diganti Allah dengan kaum yang lain. Selanjutnya Nabi Hud alaihissalam menegaskan bahwa mereka sedikit pun tidak akan dapat membuat mudarat terhadap Allah disebabkan berpaling dari keimanan atau dengan sebab-sebab lain. Sesungguhnya Allah Maha Pemelihara segala sesuatu dengan cermat sesuai dengan sunnahnya yang ditentukan oleh irodahnya, antara lain menolong rasul-rasulnya, menimpa azab kepada musuh-musuh mereka. Penegasan Hud alaihissalam kepada kaumnya bahwa mereka tidak akan dapat membuat mudarat kepada Allah disebabkan berpalingnya mereka dari beriman dan tetap dalam kekafiran, bukanlah sekedar peringatan untuk menakut-nakuti mereka, tetapi memang demikianlah hakikat dan kenyataannya, dan ini sesuai dengan firman Allah, "In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wala yarda li'ibadihil kufr wa in tashkuru yardahu lakum." Jika kamu kafir, ketahuilah maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Surat Az-Zumar ayat 7. Dan firman Allah yang lain, "Fa'budu ma syi'tum min dunih qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Maka sembahlah selain Dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Surat Az-Zumar ayat 15. Walamma jaa
jaa amruna najjaina hudaw walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjainahum min adzabin ghuliz. Ketika keputusan azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang dahsyat. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa sewaktu datang azab Allah kepada kaum Hud alaihissalam sebagai akibat dari pembangkangan mereka, Nabi Hud alaihissalam beserta pengikut-pengikutnya yang beriman telah diselamatkan Allah dari azab dunia yang sangat dahsyat itu sebagai rahmat dan karunia Allah kepada mereka, dan akan menyelamatkan mereka dari azab Allah yang lebih berat di akhirat nanti. Sedang kaum Nabi Hud alaihissalam yang tetap menentang dan membangkang itu musnah semuanya dan akan mendapat azab yang lebih berat di akhirat nanti. Adapun azab Allah yang ditimpakan kepada kaum Hud alaihissalam yaitu berupa angin yang sangat dingin lagi kencang, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, wa amma'atun fa'uhliku birikhin sorsorin atiyah sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam husuman fatarul qawma fiha sur'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum mim baqiyah. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam, 8 hari terus menerus. Maka kami melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Surat Al-Haqqah ayat 6 hingga 8. Watilka atun ad jakatu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Itulah kaum Ad. Mereka menginginkan tanda-tanda kekuasaan Tuhan, mendurhakai rasul-rasulnya, dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi keras kepala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa itulah kisah kaum Ad yang telah mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah dan mendurhakai rasulnya yang diutus untuk memberikan petunjuk kepada mereka menuju jalan yang benar, yaitu mengesahkannya dan mematuhi perintahnya. Tetapi mereka hanya mau mematuhi perintah penguasa yang sewenang-wenang, yang tidak mau mengikuti kebenaran walaupun dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang cukup meyakinkan. Pada ayat ini diterangkan bahwa bangsa Ad atau kaum Nabi Hud alaihissalam itu mendurhakai rasul-rasul Allah. Apakah memang demikian? Atau hanya mereka durhakai seorang Rasulullah saja atau Hud saja? Para mufasir menjelaskan bahwa yang mereka dustakan itu adalah Nabi Hud alaihissalam. Tetapi mendustakan atau mendurhakai seorang Rasulullah berarti mendustakan atau mendurhakai semua rasulnya. Sebab semua rasul mengemban tugas yang sama,
yaitu mengajak supaya bertaubat kepada Allah dan mematuhi perintahnya serta menjauhi larangannya. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yaumal qiyamah ala inna atan kafaru rabbahum ala bu'tal li'atin qaumi Hud. Mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini, dan begitu pula kelak di hari kiamat. Ingatlah sesungguhnya kaum Ad itu kufur kepada Tuhan mereka. Ingatlah bahwa kaum Ad, yakni kaum Hud, benar-benar telah binasa. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa kaum Ad yang terus-menerus membangkang dalam kekafiran itu telah ditimpa kutukan Allah di dunia ini, sehingga mereka musnah semuanya ditiup angin keras yang sangat dahsyat, dan kelak disusul dengan azab yang lebih pedih dan lebih dahsyat lagi pada hari kiamat. Selanjutnya Allah memperingatkan kepada semua hambanya agar menyadari bahwa demikianlah atau demikian itulah balasan terhadap kaum Nabi Ad atau Nabi Nuh atau kaum Ad yang kafir, yang mengingkari keesaan Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan mereka. Mereka juga mendustai rasul-rasulnya dengan angkuh dan keras kepala, hanya karena mengejar keberuntungan duniawi yang tidak kekal. Kemudian pada akhir ayat ini Allah menyatakan dengan jelas bahwa kebinasaanlah bagi kaum Ad yang telah jauh dari rahmat Allah. Mereka adalah kaum Hud alaihissalam yang tidak percaya kepada Hud alaihissalam dan kepada dakwah yang dibawanya, sehingga mereka mendapat kutukan di dunia dan di akhirat. Wa ila Tsamud akhahum Shalihah qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihim inna rabbi qaribum mujib. Kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha memperkenankan doa hambanya. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia telah mengutus seorang utusan kepada kaum Samud, namanya Saleh. Ia menyeru mereka supaya menyembah Allah dan meninggalkan sesembah-sesembahan yang telah membawa mereka kepada jalan yang saleh, yang menyesatkan. Allah lah yang menciptakan mereka dari tanah. Dari tanah itulah diciptakannya Adam alaihissalam, dan dari tanah itu pula lah asal semua manusia. Setelah manusia berkembang biak di atas bumi, mereka diserahi tugas memakmurkannya sebagai anugerah dan karunia dari Allah. Dengan karunia itu, kaum Samud telah hidup senang, bahkan mereka telah dapat pula membuat rumah tempat berlindungan seperti tersebut dalam firman Allah. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Surat Al-Hijr ayat 82. Demikian besarnya karunia dan nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Maka mereka wajib mensyukuri nikmat itu dengan mengagungkan dan memuliakannya, dan tidak menyembah selainnya. Dan seharusnya lah
mereka bertobat kepadanya karena keterlanjuran mereka berbuat kesesatan, menyembah sembahan-sembahan selain Dia. Bila mereka menyadari hal itu dan dengan sungguh-sungguh bertobat kepadanya, tentulah Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penerima tobat akan mengampuni semua dosa mereka, dan mereka ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Inilah yang diserukan dan dianjurkan oleh Nabi Saleh alaihissalam kepada kaumnya itu. Qalu ya Shalihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilayya murib. Mereka kaum Samud berkata, wahai Soleh, sebelum engkau benar-benar merupakan orang yang diharapkan di tengah-tengah kami. Apakah engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami. Seruan Nabi Saleh yang demikian baiknya dan disertai dengan alasan-alasan yang dapat diterima, serta dikuatkan dengan janji bahwa mereka akan mendapat ampunan dari Allah yang Maha Pemurah, ditolak mentah-mentah oleh kaumnya. Mereka menjawab, hai Soleh, engkau adalah tumpuan harapan kami, karena engkau adalah orang yang terpandang, orang yang arif bijaksana, keturunan orang-orang mulia di antara kami, dan kami percaya bahwa engkau akan dapat memimpin kami ke jalan yang benar. Tetapi semua harapan kami itu telah engkau kecewakan dengan seruanmu. Kami merasa heran mengapa kamu melarang kami menyembah Tuhan-Tuhan kami yang telah menjadi sembahan kami dan nenek moyang kami sejak dahulu kala. Qala ya qaumi aro'aitum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in asaituh fama tuzidunani ghairu takhsir. Dia Soleh berkata, wahai kaumku, jelaskan pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan Dia memberikan kepadaku rahmat kenabian. Siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Kami tidak akan pernah menambah apapun untukku selain kerugian. Nabi Saleh alaihissalam menjawab tuduhan dan tantangan kaumnya itu dengan menyatakan bahwa seruannya itu adalah seruan yang benar untuk kebaikan dan kebahagiaan mereka sendiri. Jika mereka mau memikirkan dan mempertimbangkannya, Nabi Saleh meminta mereka mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Jika ternyata ia yang benar dan dapat mengemukakan bukti-bukti dari Tuhan atas kebenaran seruan itu, apakah mungkin ia mendurhakainya dan enggan menyampaikan seruan itu kepada kaumnya? Siapakah yang dapat menolong
Jika Allah membinasakannya karena kedurhakaan itu, ia harus menyampaikan kebenaran ini dan menjelaskan kepada mereka bahwa sembahan-sembahan dan berhala-berhala itu tidak dapat menolong mereka sedikit pun. Oleh karena itu, sembahan Allah yang menciptakan mereka dan memberi nikmat dan karunia kepada mereka sehingga mereka dapat hidup senang di muka bumi. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun qarib. Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Oleh karena itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu memperlakukannya dengan buruk yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Nabi Saleh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya yang ingkar bahwa kalau mereka tidak percaya akan seruan itu, maka Allah telah mengirimkan seekor unta yang istimewa sebagai bukti atas kebenaran seruannya. Unta ini jauh berbeda sifat dan tingkah lakunya dari unta biasanya, baik mengenai makan minumnya maupun tabiat dan sifatnya. Mereka dilarang mengganggunya dan membiarkan unta itu makan dan minum di tempat yang disukainya. Jika mereka berani mengganggunya atau menganiayanya, pasti mereka akan ditimpa siksa dari Allah. Shadaqallahul azim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.